Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Hari Minggu pertama Prapaskah 2024, tanggal 18 Februari 2024. Saya Agus CSSN mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 1 ayat 12 sampai 15. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun, dia selama 40 hari, Yesus dicobai iblis. Dia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Minggu pertama Prapaskah tahun 2024 ini, kita diajak untuk melihat, memahami Yesus yang memulai tugas perutusannya dengan 40 hari berpuasa di padang gurun. Mengapa Yesus memulai karyanya dengan berpuasa di padang gurun 40 hari lamanya? Suatu ketika saya iseng bertanya kepada seorang anak SMA aktivis di gereja, menurut kamu, mengapa Yesus berpuasa di padang gurun? Dan dengan gayanya sebagai orang muda, dia menjawab, itu karena pada masa Yesus belum ada rumah retret. Jawaban khas anak muda yang kelihatannya jawabannya yang nyeleneh tapi masuk akal juga, saudari-saudara. Saudari-saudara, kalau orang retret pada zaman sekarang itu sudah tidak mungkin mencari padang gurun, tidak mungkin mencari tempat yang kering, tidak mungkin mencari tempat yang katakanlah itu penuh dengan macam-macam bahaya seperti padang gurun zaman Yesus. Sekarang kalau orang retret selalu mencari tempat yang sejuk, yang nyaman, yang makanannya enak, fasilitasnya serba bagus dan terjangkau tentunya. Saudari-saudara umat beriman terkasih, Tuhan Yesus memilih padang gurun sebagai tempat untuk berpuasa, sebagai tempat untuk berdoa, untuk menegaskan saudara-saudari bahwa doa dan puasa itu hanya teruji di dalam kemauan keras untuk bertahan dari macam-macam cobaan, macam-macam godaan, macam-macam rintangan dan kesulitan. Diperlukan situasi yang menantang untuk semakin memurnikan situasi. Diperlukan ujian atau tes untuk semakin mengasah kemampuan. Pilot perlu dites kemampuannya sebelum menerbangkan sebuah pesawat. Dokter perlu melakukan berbagai macam uji coba, praktek, analisis, praktek lagi dan seterusnya sebelum mengadakan operasi. Sebuah tim sepak bola perlu melakukan atau menjalani berbagai macam latihan termasuk sparring partner dan sebagainya untuk mendapatkan kekuatan, untuk mengasah kemampuan entah secara individu maupun sebagai tim untuk menjalani pertandingan yang sesungguhnya. Diperlukan selalu situasi menantang. Itulah sebabnya mengapa Yesus memilih padang gurun sebagai tempat berpuasa dan berdoa selama 40 hari. Padang gurun itu identik dengan situasi sunyi, identik dengan bahaya, identik dengan kesendirian, identik dengan macam-macam cobaan dan godaan serta tantangan. Dalam perikop sebelumnya ditampilkan 3 macam godaan yang dialami oleh Yesus, yaitu ketika dia sedang lapar,
ketika dia kemudian diminta untuk terjun dari tempat yang tinggi, dan ketika dia ditawari dengan kuasa oleh iblis. Dan terhadap 3 macam godaan itu, saudara-saudari, Yesus tidak pernah mau berkompromi dengan iblis. Sekali saja berkompromi dengan iblis, selamanya akan terjerat di dalam genggaman iblis. Yesus mempunyai ketegasan dan keteguhan hati dengan mengatakan tidak, sambil kemudian mengatakan ada tertulis dalam firman Tuhan, dalam kitab suci. Yesus berpegang pada firman. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, apa yang membuat manusia seringkali jatuh dalam dosa, jatuh dalam godaan, kalah oleh macam-macam cobaan? Karena seringkali manusia, termasuk kita saudara-saudari, tidak cukup memiliki keteguhan hati, tidak cukup memiliki ketegasan sikap, dan seringkali justru memilih untuk kompromi dengan godaan, dengan macam-macam cobaan dan rintangan. Kita ingat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka berkompromi dengan godaan iblis, memakan buah terlarang yang justru dilarang oleh Tuhan Yesus. Artinya mereka tidak berpegang pada firman Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan? Ibarat padang gurun. Hidup kita juga dimanapun itu kita berada, mau di rumah, di tempat kerja, di tengah masyarakat, di lingkungan gereja dan sebagainya, senantiasa menghadapi macam-macam godaan. Barangkali saudara-saudari, iblis pada masa yang lalu atau dulu pada zaman Yesus tampil dengan wajah yang garang, yang menakutkan, tampil dengan lidah yang bisa saja kemudian sangat menjerat. Tapi bisa jadi pada masa ini dia tampil dengan cara-cara yang menarik, cara-cara yang membuat orang mudah sekali untuk berpaling dari Tuhan. Setiap hari kita senantiasa dengan menghadapi macam-macam godaan dalam macam-macam rupa, macam-macam bentuk. Katakanlah godaan untuk tidak berpuasa dan berpantang, sekalipun itu hanya sekali setahun atau 2 kali yang wajib dalam masa prapaskah. Godaan untuk tidak merayakan Ekaristi, godaan untuk tidak mengikuti KKS atau katekese di lingkungan, godaan untuk sombong, godaan untuk berbohong, godaan untuk marah dan tidak mengendalikan diri, godaan untuk tidak memaafkan, mudah membenci, godaan untuk menghabiskan waktu hanya untuk bermedia sosial, godaan untuk melakukan korupsi dengan macam-macam cara dan bentuk, godaan untuk bergosip, membicarakan kejelekan orang atau menjelekkan orang lain, godaan untuk menggunakan uang organisasi yang dipercayakan kepada kita, godaan untuk membuat laporan fiktif, godaan untuk tidak setia kepada pasangan hidup, godaan untuk tidak setia kepada panggilan, godaan untuk malas, tidak belajar, tidak kuliah, dan sebagainya, godaan untuk tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, seringkali terjadi kita tahu betul bahwa sesuatu itu tidak benar, tapi tetap kita lakukan karena kita tunduk kepada godaan. Tahu sesuatu itu salah dan dosa, tapi kita tetap memilih untuk melakukannya karena seringkali pembenarannya adalah kita ini masih manusia lemah. Kita berkompromi dengan dosa. Kita bekerja sama dengan iblis dan kuasa kegelapan. Saudari dan saudara, dalam menjalani masa prapaskah ini, Tuhan Yesus memberi kita teladan dalam menjalani hidup berhadapan dengan godaan, dengan cobaan, dengan tantangan,
khususnya. Secara tidak langsung Yesus mau mengatakan kepada kita, berpeganglah pada firman dan kehendak Tuhan. Itulah yang membawa kita kepada jalan terang. Itulah yang membawa kita kepada jalan yang lurus. Saudara-saudara, masa Prapaskah mengajak kita untuk mari memurnikan hati, mari kuatkan iman, mari tekun dalam doa, mari setia pada puasa dan pantang kita. Saya ingin akhiri renungan ini dengan sebuah pesan dari seorang teman menjelang masa puasa. Bunyinya demikian. Hiduplah 1 jam tanpa kemarahan, tanpa hati yang jahat, tanpa pikiran yang negatif, negative thinking, tanpa menjelekkan orang, tanpa keserakahan, tanpa pemborosan, tanpa kesombongan, tanpa kebohongan, tanpa kepalsuan. Dan bila Anda berhasil, silakan mengulang kembali untuk 1 jam berikutnya. Namun, tambahkan dengan sukacita, dengan damai di hati, dengan kesabaran, dengan lemah lembut, dengan murah hati, dengan rendah hati, dengan ikhlas, dengan penguasaan diri. Selamat berpuasa dan berpantang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami dalam menjalani masa Prapaskah ini, khususnya bagaimana menghadapi macam-macam cobaan, godaan, dan tantangan. Semoga kami belajar padamu untuk senantiasa berpaling pada apa yang Tuhan firmankan dan tidak mudah berkompromi untuk iblis dan segala kuasanya, kuasa kegelapannya. Semoga dengan demikian kami boleh menyambut Paskah nanti dengan penuh sukacita, dengan penuh iman, dan dengan penuh berkat. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.